Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya ingin bagi-bagi tentang zikir nafas ketika tidur, atau dibilang sering juga kita bilang itu patrap tidur. Jadi ketika kita tidur itu kita bawa berzikir nafas. Jadi sama saja dengan zikir nafas ketika duduk timpu, itu dengan tidur sama. Caranya step by stepnya sama, cuman ini di saat kita tidur. Ini apabila kita sudah terbiasa, sudah terlatih, maka kita akan mengenal diri. Kita akan mengenal nafs atau diri yang sebenarnya itu yang mana. Jadi ketika jasad ini mati, jasad ini hilang kesadaran, jasad ini tertidur, jiwa kita sadar, jiwa kita aktif, jiwa kita terjaga, jiwa kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi nanti ada pemisahan ada pemisahan antara jiwa dan raga. Jadi bukan maksudnya terpisah, maksudnya kesadarannya yang terpisah. Kita menyadari, oh aku ini sebenarnya bukan raga ini, tapi ada sesuatu yang lebih halus, yaitu rohani di dalam diri. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa, sudah terlatih, nanti akan membuat tubuh ini segar. Tidur yang tanpa zikir dengan tidur yang berzikir itu sangat berbeda. Kualitas tidur itu pun sangat berbeda. Ketika kita tidur hanya setengah jam aja atau dua jam, tetapi seperti sudah berjam-jam lamanya. Jadi pernah saya tidur hanya 2 jam. Ketika saya tidur hanya 2 jam, tetapi perasaan saya seperti udah lebih dari 8 jam. Sangat capek sekali tidur itu, istilahnya sudah puas sekali tidur itu, padahal hanya 2 jam. Ya itulah kualitas tidur kalau kita itu berzikir pada Allah. Ini seperti tidurnya Rasulullah, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa sadar. Mengapa ada satu kisah yang kita dengar, tidurnya orang beriman atau orang berilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Padahal orang itu tidur, tetapi itu kok lebih diutamakan orang yang tidur daripada orang yang sholat. Yang berbedanya itu adalah dengan kesadaran. Jasadnya tidur, syariatnya dia tidur, tetapi hakikatnya, jiwanya berzikir kepada Allah. Itulah zikir tidurnya orang berilmu. Lantas mengapa yang setan itu kok takut menggoda orang yang berilmu yang lagi tidur, tapi dia lebih berani menggoda orang yang sholat? Setan itu lebih takut tidurnya orang berilmu daripada orang yang sholat tanpa ilmu. Jadi orang yang sholat itu sebenarnya itu dia tidak ada kesadaran. Jasadnya melakukan syariat sholat, tetapi hatinya, jiwanya tidak ada kesadaran kepada Allah, lalai dari Allah. Jadi makanya itu setan itu lebih enak dia goda orang yang sholat. Hanya syariatnya saja sholat, tetapi jiwanya nggak ada, hatinya, rohaninya, jiwanya tidak ada tersambung kepada. Jadi itu dia lebih takut menggoda orang yang tidur, karena yang tidur itu berzikir, kesadarannya tersambung kepada Allah. Jadi coba kita itu berlatih seperti apa tidur yang dengan berzikir, seperti apa tidur yang senantiasa sadar kepada Allah. Jadi nanti kita itu akan paham, jasadku tidur, tetapi ada di dalam diri ini yang sadar, ada di dalam diri ini yang benar-benar menyaksikan. Jadi ada terpisah nanti. Jadi coba teman-teman
Tidur aja setiap hari di rumah, setiap hari kan kita tidur, coba bawa berzikir, luruskan badan, cari posisi paling rileks, paling enak, paling nyaman. Kedua tangan ini letakkan di atas dada, biar kita itu nanti bisa menyadari nafas. Jadi ketika nafas masuk, dada ini akan mengembang, ketika nafas keluar, dada ini akan mengempis. Jadi kita akan, kalau kita pegang begini, posisi tidur rileks, nanti kita akan enak mengikuti nafas. Jadi ikuti aja keluar masuknya nafas itu, dada yang kembang kempes ini ikuti aja, sadari aja. Nah ketika kita sudah sinkron, sudah seirama, baru bawa zikir Allah. Ketika nafas masuk Hu, ketika nafas keluar Allah, ketika nafas masuk ayo, ketika nafas keluar Allah. Begitu terus sampai kita tertidur. Jadi posisi tubuh nih cari yang enak lah, cari yang enak, yang nyaman. Nah nanti lama-lama ketika kita sudah terus berzikir, terus kesadaran kepada Allah, maka ini mati, semua ini mati, tidak ada lagi rasa kaki, seolah-olah kita nggak punya kaki. Lama-kelamaan naik semua, kita tidak ada lagi terikat dengan kesadaran jasad. Jadi itulah jiwa yang aktif. Jadi coba teman-teman tuh dilatih setiap hari. Apabila kita sudah terjaga, sudah terbiasa, dalam kehidupan ini enak. Dalam kehidupan ini kita benar-benar dalam ketenangan rohani yang dalam. Batin ini tenang, hati ini tenang, karena sudah terbiasa di dalam jiwa. Nah, jadi coba dilatih. Macam mana Rasulullah tidur? Macam mana tidurnya orang yang berilmu? Seperti yang sering kita dengar, setan itu takut tidurnya. Jadi yang berilmu itu karena dia berzikir kepada Allah, kesadarannya kepada Allah. Jadi coba kita itu selama ini kita sudah terbiasa mempelajari suatu syariat, mempelajari suatu yang berkaitan dengan jasmani. Coba kita pelajari yang rohani, yang batin, yang hati ini. Macam mana ibadah ke Allah dengan hati. Nah, jadi coba kita itu terpisah. Kalau seandainya kita bersedekah, tangan ini memberi sedekah, yang nampak ini bersedekah, tetapi soal hati hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi sebenarnya kita itu harus dua-dua, jasmani dan rohani, raga dan jiwa, itu harus sebati, harus sinkron. Jadi jangan sholat kita nunggang-nungging, tetapi hati kita kosong, gak ada ke Allah. Yang orang lihat kita sholat, yang orang lihat kita beribadah, tetapi hati ini kosong. Apakah itu makna sholat yang sesungguhnya? Padahal Allah menyuruh, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah, untuk sadar Allah, untuk bertemu kepada Allah. Kalau kita sholat tidak ada kesadaran kepada Allah, macam mana kita itu sholat itu akan diterima? Jadi kita latih pelan-pelan, banyak cara, banyak jalan untuk kita itu mendekat ke Allah. Jadi salah satu metode zikir nafas ini kalau dikembangkan terus sangat banyak manfaatnya. Jadi coba setiap hari kita tidur, kapanpun kita tidur, coba dibawa berzikir nafas. Semoga nanti kita akan paham diri